Rema pagi ini adalah firman Tuhan yang kita baca tadi. Ayatnya di 1 Samuel 13 ayat yang ke-14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Judul Rema pagi ini adalah seorang yang berkenan di hatinya. Jadi Saul sudah ditetapkan menjadi raja, tetapi kelihatannya dari ayat yang kita baca pagi ini, Saul menjadi orang yang tidak berkenan di hati Tuhan. Karena Saul terlalu berani untuk melanggar firman Tuhan, tidak menghormati Tuhan, tidak menghormati hamba Tuhan. Dia mempersembahkan korban yang seharusnya bukan haknya dia. Dan tindakan seperti itu sebetulnya di mata Tuhan di mata kita adalah sepertinya biasa begitu. Karena nanti kalau kita bertemu dengan Daud, juga ada tindakan Daud yang membuat dia bahkan bisa dikatakan lebih parah dibandingkan Saul. Tetapi ternyata Tuhan itu melihat sampai kedalaman hati, yaitu Saul ternyata tidak berkenan di hati Tuhan karena kehendak, kemauan, pikiran Saul itu berbeda jauh dengan Tuhan, tidak seirama dengan Tuhan. Nah, akhirnya dari situ Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya untuk menunjuk dia menjadi raja atas Israel. Kita melihat bersama-sama Tuhan sejak dahulu ternyata mencari orang yang berkenan di hati Tuhan, yang mencakup pikiran, kehendak, niat, keputusan, hasratnya, dan seluruh batinnya itu ada kepada Tuhan, yang mencari Tuhan, yang seirama dengan Tuhan. Nah, Tuhan mencari kepada Saul, ternyata Saul itu tidak punya hal seperti itu. Kelihatannya dia mengikuti Tuhan. Kelihatannya dia mau menyenangkan Tuhan dengan mempersembahkan korban bakaran. Ada korban bakaran yang dia bakar itu kan sebetulnya untuk Tuhan. Kelihatannya dia mau berkorban untuk Tuhan. Tapi ternyata Tuhan melihat sampai kedalaman hati. Tuhan tidak hanya melihat dari korban yang dia kasih, bukan dari perbuatan yang dia berikan, bukan. Tapi Tuhan melihat sampai kedalaman hati, di mana Tuhan mencari orang yang berkenan di hatinya Tuhan, bukan orang yang sekedar hanya bisa memberi persembahan atau hanya bisa bakar korban seolah-olah menyenangkan Tuhan, padahal hatinya jauh dari Tuhan. Nah, itu dia. Jadi Tuhan melihat sampai kedalaman hati. Saul tidak menunggu Samuel. Saul mempersembahkan korban bakarannya sendiri. Saul bertindak karena takut kepada manusia, karena dia melihat orang Filistin itu akan menyerang dia. Dalam keadaan yang terdesak itu, dia bukan percaya kepada Tuhan, malahan dia menjadi tidak taat. Dia tidak taat kepada Tuhan, dia lebih takut kepada manusia. Dia lebih takut kepada ancaman orang Filistin yang kelihatannya begitu banyak, sehingga dia melangkah dan melakukan tindakan yang seolah-olah itu beribadah kepada Tuhan. Padahal itu hanya acting, hanya tindakan di luar saja. Dan Tuhan benci orang beribadah hanya tindakan luar saja, padahal hatinya penuh ketakutan, tidak percaya, tidak taat kepada Tuhan. Maka Tuhan mencari orang yang berkenan di hatinya Tuhan, yaitu orang yang di hatinya percaya dan takut akan Tuhan. Ini dia. Dan ternyata Saul ditolak oleh karena dia tidak punya hati hasrat untuk menyenangkan Tuhan. Hanya tindakan luarnya saja dia menyenangkan Tuhan, membakar korban kelihatannya, tapi di dalam hatinya dia takut jauh daripada Tuhan, tidak percaya bahwa Tuhan dapat menolong dia. Nah, sebaliknya Tuhan kemudian menunjuk Daud. Daud seorang yang sesuai dengan hatinya Tuhan. Daud bukan tanpa dosa. Ia nanti kalau setelah terpilih akan kita lihat di Alkitab itu jatuh dalam dosa yang besar, mana dia
melanggar juga firman Tuhan, ya, di mana dia berzina, dia membunuh, ya. Tetapi Daud itu takut kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan. Kalau Saul takut kepada manusia, dia tunduk kepada manusia, dia tidak takut akan Tuhan. Saul itu membenarkan diri, tetapi Daud dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Saul hanya takut dan taat sebagian, sementara Daud itu rindu untuk menaati Tuhan. Saul itu mementingkan kedudukannya, sementara Daud itu mementingkan kehormatan Tuhan. Saul itu hatinya jauh daripada Tuhan, tindakan badannya seolah-olah beribadah, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Sementara Daud itu hatinya mencari Tuhan. Maka kita boleh membaca kitab-kitab Mazmur, ya, ayat-ayat yang Daud tulis di sana, begitu rindu dia kepada Tuhan. Dan makanya dia disebut sebagai orang yang dekat dengan Tuhan. Daud sangat mengasihi Tuhan dan firman-Nya. Dan meskipun Daud berbuat dosa, ya, dan kita baca bersama-sama dalam Alkitab kisah itu, ya, bahkan mungkin dosanya lebih berat daripada Saul. Tetapi kita tahu bersama-sama Daud menyesali dosanya dengan sungguh-sungguh. Dan dalam kitab Mazmur 51 kita bisa melihat bagaimana Daud dengan sungguh hati mencari Tuhan. Daud kita lihat menolak Saul. Daud maksudnya menolak membunuh Saul. Sementara Saul berencana membunuh Daud. Dari sini aja kita bisa lihat, ya, bagaimana Saul itu hatinya jahat, ya, hatinya itu tidak berkenan kepada Tuhan, tidak menghormati Tuhan, dan mau, ya saudara, penuh dengan dendam. Kita lihat bersama-sama hatinya Saul ternyata memang tidak baik. Jadi dari penampilan manusia dia baik, lebih tinggi, lebih ganteng, lebih cocok menjadi raja. Tetapi ternyata Tuhan tidak melihat penampilan luar, Tuhan melihat hatinya. Dan Saul itu ditolak oleh Tuhan. Oleh karena itu, ya, bagaimana Daud mengandalkan Tuhan, sementara Saul mengandalkan kekuatannya sendiri. Kalau kita belajar firman, maka kita boleh melihat di dalam kitab Kisah Rasul, misalnya pasal 13 ayat 22, di situ ada ayat berkata begini, "Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Nah, frase kata berkenan di hatiku itu adalah merupakan hal yang perlu kita garis bawahi menjadi rema pagi ini. Apakah kita berkenan di hati Tuhan? Sudahkah hati kita sesuai dengan hati Tuhan? Bukan tindakan kita, bukan sikap kita, bukan persembahan kita, bahkan bukan harta kita yang berkenan kepada Tuhan, tetapi hati kita. Sudahkah hati kita berkenan kepada Tuhan? Apakah hati kita mengasihi Tuhan lebih daripada apapun? Apakah kita membenci apa yang Tuhan benci? Apakah kita rindu akan Tuhan? Apakah kita rindu mentaati firman-Nya, bukan karena takut kepada manusia, bukan karena takut kelaparan, karena takut musuh, takut karena kekurangan, bukan, tapi benar-benar rindu kepada Tuhan, rindu yang sungguh akan Tuhan. Dan bersediakah kita bertobat ketika kita gagal? Nah, ini dia. Apakah kita punya hati seperti Daud yang sesuai dengan keinginan hatinya? Daud disebut sesuai dengan hatinya Tuhan, bukan karena ia sempurna, tetapi karena hatinya tertuju kepada Tuhan. Ia mengasihi Tuhan dengan segenap hati, ia taat dan setia kepada Tuhan, ia cepat bertobat dan merendahkan diri, dan ia mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatannya sendiri. Inilah yang disebut seorang yang berkenan di hatinya. Nah, pagi ini kiranya kualitas ini pun ada dalam diri saudara dan saya, yaitu hati kita tertuju kepada Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kita taat dan setia kepada Tuhan, bukan karena takut kepada manusia, tetapi karena memang benar-benar kita taat dan takut kepada Tuhan karena mengasihi Tuhan. Dan kita mau cepat bertobat dan merendahkan diri meskipun kita berdosa. Dan kita terus mengandalkan Tuhan, bukan manusia, bukan kekuatan diri kita sendiri. Khususnya dalam hal-hal genting, krisis yang kita alami, kita andalkan Tuhan. Berpaut kepada Tuhan, menempel seperti carang kepada pokok anggur, dan supaya kita berbuah memuliakan nama Tuhan.
Nah, demikian Rema pagi ini, biarlah kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita kembali.